Untuk membahas terkait kenaikan biaya haji 2023, kami akan kembali menghubungi melalui sambungan virtual Direktur Pengelolaan Dana Haji dan Sidhuru Kementerian Agama, Pak Jaja Jelani. Assalamualaikum Pak Jaja, terima kasih sudah kembali bergabung Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Iya, selalu, Mas iya Yuda. Pak Jaja. Ya kita kembali lagi nih Pak, terkait dengan biaya haji yang naik ya Pak. Dan pemerintah harus membayar cukup besar kali ini, warga mungkin sekitar 40-an lebih. Sekitar biayanya adalah 90,5 juta rupiah. Lalu seperti apa Pak, Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH melihat kesepakatan pemerintah dan DPR tentang biaya penyelenggaraan haji tahun ini Pak? Terima kasih Mas Yuda. BP adalah biaya perjalanan ibadah haji yang ditanggung oleh jemaah. Nilai manfaat adalah hasil investasi dari setoran awal jamaah yaitu sebesar 25 juta. Mhm. Dan di tahun ini Mas Yuda, jamaah yang berangkat rata-rata adalah maksimal adalah antrian antara 11 atau 12 tahun di dalam antrian mereka. Di dalam penetapan haji tahun 2022 ini, kami tentunya sudah berkoordinasi dengan kesiapan berkaitan dengan pengelola dana haji, yaitu BPKH. Bersama-sama BPKH dan juga dengan mitra dalam hal ini adalah legislatif DPR Komisi 8, kita sudah memutuskan bersama-sama bahwa penyelenggaraan ibadah haji adalah 90,5 yang tadi Mas Yuda sampaikan. Bagaimana kesiapan tentang pendanaan dari prosentase yang telah ditentukan, tentunya BPKH sebagai pengelola dana haji sudah mempersiapkan untuk dana penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023 sebagaimana yang diamanahkan dalam keputusan rapat dengan DPR. Demikian Mas Yuda. Bapak, kalau tadi kita bicara mengenai kenaikan, warga menjerit ya Pak, lalu apakah ini sejalan dengan semangat untuk menjaga keberlangsungan ibadah haji di tanah air Pak, dan terutama keuangannya Pak? Pak, Ya, apakah Bapak masih terima mendengar? kasih Mas Ya, Yuda. Dengar Mas, meskipun putus-putus. baik Bapak, silakan Pak. Meskipun putus-putus. Memang ini Mas, ini adalah satu pilihan ya pemerintah dalam rangka menjaga kesinambungan dan juga prinsip keadilan di dalam pengelolaan dana haji. Di tahun 2022, Mhm. penyelenggaraan ibadah haji luar biasa kenaikannya, sehingga ini juga akan berpengaruh pada jemaah haji yang berikutnya. Ya. Akhirnya kita mengevaluasi itu Mas, Mhm. mengevaluasi bagaimana tentang pengelolaan dana yang ada di BPKH. Mhm. Kalau kita mengacu kepada tahun 2022, ini kan sebetulnya kalau nominalnya adalah turun ya, Ya. 8 juta. Akan tetapi secara pembebanan itulah yang mungkin yang masyarakat kaget karena di tahun 2022 itu yang ditanggung jamaah hanya 39 juta. Ya. Sekarang menjadi 40 begitu. Mhm. Nah, mengapa mengambil pilihan ini? Memang ini suatu konsekuensi Mas yang harus dipikirkan bersama-sama. Bahwa nilai manfaat adalah hak semua jamaah, bukan hak jamaah yang berangkat tahun ini saja. Ya. Tentunya antrian jamaah ini sudah 5.300.000 lebih Mas antriannya. Nah tentunya dengan pengelolaan yang ada dana di BPKH ini, kami berembuk Mas, Mhm. mempertanyakan kepada BPKH, bagaimana nih pengelolaan yang ada di BPKH. Hasil informasi atau yang bersama-sama dengan DPR, akhirnya disepakati angka itulah. Memang ini tidak populer, Mhm. tetapi ini untuk menjaga kesinambungan dan juga melihat kebutuhan-kebutuhan di Saudi yang tadi disampaikan Mas Yuda dalam presentasinya, memang itulah realita yang harus Mhm. kita hadapi di dalam penyelenggaraan haji tahun 2023. Demikian Mas. Mhm. Ya Pak, kalau kita bicara tadi pemerintah sepertinya memang harus putar otak ya, beberapa variabel di luar terkait dengan subsidi ya yang cukup selama ini digelontorkan, biasanya terkait dengan harga dolar, kemudian juga variabel-variabel masyair sendiri, akomodasi, transportasi dan juga konsumsi. Apakah ini merupakan hal-hal yang juga dipertimbangkan Pak? Nah, di sini Mas kita sudah melakukan negosiasi bukan hanya oleh pemerintah tetapi juga oleh legislatif DPR. Kita bersama-sama dengan DPR berkunjung ke tanah suci Mhm. untuk melihat bagaimana kebutuhan real berkaitan dengan biaya hidup di Saudi. Nampaknya tidak bisa dihindari karena kenaikan yang ada di Saudi itu yang menjadi pertimbangan sehingga kita memutuskan bahwa penyelenggaraan haji tahun 2003 sebagaimana telah diputuskan pada tanggal 15 yang lalu Mas.
Iya, tadi ada beberapa berita yang saya bacakan Pak terkait dengan jemaah haji di berbagai daerah yang mulai menjerit ya Pak, terutama mereka yang harus berangkat tahun ini karena biayanya cukup naik dan sangat besar sekali. Dan beberapa di antaranya terpaksa mundur Pak dan menunggu kemungkinan akan ada keajaiban dari negara untuk memberikan solusi lebih baik, salah satunya boleh jadi meringankan kembali beban mereka. Lalu apakah ada solusi dari Kementerian Agama terkait dengan kondisi ini Pak? Hmm. Salah satu solusi Mas dalam rangka jemaah haji tahun 2023 ini, tentunya kita sudah menyampaikan bersama-sama, kita bahas bersama-sama dengan Komisi 8 berkaitan dengan yang sebenarnya adalah persentase antara BP dengan nilai manfaat. Tetapi nampaknya dari ketersediaan dana dan juga untuk keberlangsungan dan keberhasilan pemanfaatan dana BP yang dikelola oleh BPKH, tentunya ini merupakan suatu hal yang mungkin harus kita pikirkan ke depannya. Tetapi bagi jamaah haji tahun 2023 yang tahun ini menambah 23 ini, 3,5, tentunya menjadi pikiran bagi kami. Kami berharap BPKH untuk kedepannya harus investasi yang lebih besar lagi dalam rangka untuk mendapatkan hasil yang lebih besar lagi, sehingga untuk penyelenggaraan haji yang akan datang akan lebih optimal. Tetapi kalau melihat dari hasil bahasan kita kemarin dengan DPR Mas, ini sudah ketuk palu, nampaknya ini harus kita pikirkan bersama-sama. Saya berharap tidak ada jamaah yang tidak berangkat di tahun 2023 karena masih ada waktu Mas, masih ada waktu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar bagi calon jamaah haji yang telah mendapatkan kuota keberangkatan tahun 2023 ini. Mudah-mudahan Mas, kita berdoa ini pasti akan ada jalan dari Allah. Itu aja. Pak, ini berarti yang harus dipikirkan ke depannya adalah mengenai investasi dana manfaat sendiri ya Pak. Mengingat ini adalah suatu PR, karena memang saya tadi mendengar ada beberapa referensi yang mengatakan sebenarnya dana yang manfaat ini akan berkurang cukup signifikan karena pemerintah selalu nombok ya Pak ya. Dalam artian mungkin masa waktunya tidak lebih dari 10 tahun bahkan. Lalu ke depannya seperti apa Pak solusinya untuk investasi yang tepat sehingga dana manfaat ini masih bisa digulirkan dan memberikan solusi buat warga yang kesusahan untuk membayar biaya haji yang cukup besar Pak? Salah satunya adalah menurut saya Mas, setoran awal ya, ini harus dirumuskan kembali, karena biaya hidup di Mekah setiap tahunnya tentunya akan ada kenaikan berkaitan dengan inflasi, juga dengan adanya pengaruh dolar dan sebagainya. Ini harus dibicarakan kembali bersama-sama dengan Komisi 8, berapa kira-kira dari setoran awal, yang hari ini 25 juta atau mungkin ada peningkatan menjadi 30 atau 35 juta. Dan di masa tunggu itu apakah ada penambahan gitu ya atau tidak. Ini harus bersama-sama dengan DPR untuk merumuskan berapa besaran setoran awal jamaah ke depan ini yang harus diberlakukan. Demikian Mas. Terakhir Pak, apa yang bisa menjadi masukan Pak untuk memperbaiki penyelenggaraan haji di masa mendatang Pak? Yang pertama adalah selain dari tentang finansial Mas, menurut saya juga peran para pembimbing ibadah. Tentunya kami Kementerian Agama akan mengoptimalkan fungsi dari manasik itu manasik haji Mas. Karena dari manasik haji inilah berkaitan dengan kemakburan haji. Karena kesahan atau tidak sahnya haji ini adalah merupakan hal-hal yang betul-betul harus diperhatikan di dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun-tahun yang berikutnya. Yang kedua adalah berkaitan dengan peran petugas. Kami Kementerian Agama akan selalu mengoptimalkan bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik kepada jamaah. Nah, terutama di tahun 2023 ini akan ada penambahan kuota pembimbing wanita, di mana jamaah haji kita adalah mayoritas wanita. Sementara pembimbing beberapa tahun yang lalu yang sangat kurang, kebijakan Menteri Agama di tahun 2023 ini akan ada penambahan kuota jamaah pembimbing wanita. Demikian Mas. Baik, terima kasih untuk perbincangannya Pak Jaja. Salam sehat dan semoga penyelenggaraan haji tahun ini lancar mengenai baik itu keberangkatan, kondisi di sana maupun juga ke depannya terkait dengan solusi perbaikan perjalanan haji ke depannya. Assalamualaikum Pak, terima kasih untuk waktunya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.